Tidak ada suami yang tercipta sebagai seorang peselingkuh. Jadi sebenarnya nggak ada satupun dari para suami yang doyan selingkuh. Nah, lalu gimana ceritanya seorang suami bisa berakhir menjadi pecandu perselingkuhan? Oke, simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Apa yang saya sampaikan di awal tadi memang benar adanya, Bun. Memang tidak ada satupun laki-laki ataupun suami yang bawaannya itu doyan selingkuh dari awal. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah atau suci, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita memahami bahwa setiap manusia di dunia itu lahir dengan kondisi nol, ya, suci, bersih, tidak punya naluri untuk melakukan keburukan, termasuk ya suami kita. Dia juga dilahirkan dalam kondisi yang suci, bersih, dan dalam kondisi terbaiknya. Lantas apa sih yang membuatnya itu berubah menjadi orang yang punya tabiat sebagai peselingkuh? Dan bagaimana mengatasinya? Ya, itulah yang akan saya bahas di video ini, Bun. Dan setidaknya ada dua hal yang membentuk seorang yang awalnya suci, bersih, itu menjadi seorang peselingkuh. Oke, yang pertama adalah faktor orang tua. Ya, dari hadis tadi, Rasul menyebutkan bahwa orang tualah yang menjadikan seorang anak itu menjadi seorang yang punya pemikiran dan tabiat khas seorang Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Nah, intinya orang tualah yang berperan mengubah tabiat seorang yang tadinya suci, bersih, itu menjadi sosok yang ahli maksiat. Oke, kita ada contoh kasus, Bun. Ada seorang anak yang dilahirkan oleh orang tua yang hobi maksiat, hobi zina, dan hobi selingkuh. Nah, si anak ini awalnya tetap suci, tapi karena orang tuanya di sini terus-terusan melakukan kemaksiatan, bahkan ada sebagian yang mempertontonkan perselingkuhannya di depan anaknya. Akhirnya si anak ini ya mendapatkan input negatif dari orang tuanya. Nah, akhirnya apa? Ya, dia perlahan-lahan mulai mengadopsi nilai-nilai moral yang ada pada orang tuanya yang peselingkuh. Sampai otaknya itu terisi penuh dengan segala hal mengenai perselingkuhan. Nah, kalau dilihat dari segi spiritual, Imam Syafi'i itu kan pernah mengatakan bahwa zina itu hutang, dan salah seorang dari keturunan kitalah yang akan membayarnya. Nah, bisa jadi inilah cara kerja hutang zina dari si orang tua tadi, sehingga terjadi transfer moral peselingkuh antara orang tua ke anak. Ya, kalau dilihat lagi ya dari segi gaib, di sini ada cara kerja jin korin yang ada di dalam diri orang tua yang berkomunikasi dengan jin korin yang ada di dalam diri suami bunda sejak kecil. Dan melalui dua jin ini, mereka berkomplot untuk menjadikan keluarga suami bunda sebagai generasi peselingkuh. Ya, na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya, Bun. Dan saya akui ketika suami bunda punya gen peselingkuh dari orang tuanya, memang ini nggak mudah, Bunda. Ya, kalau saya boleh sebut, suami bunda ini mengalami haus pengasuhan dan cinta yang tulus dan teladan yang baik sejak kecil. Bayangkan kalau ini sudah berlangsung lama dan bertahun-tahun, kayak apa hausnya suami bunda. Inilah yang perlu bunda pertimbangkan baik-baik ketika suami punya riwayat perselingkuhan dari orang tuanya. Karena itu saran saya ada dua, Bun. Kalau bunda tidak memilih untuk bercerai dan bunda di sini memilih untuk bertahan, maka pastikan bahwa bunda memang punya energi dan nafas yang panjang. Kenapa? Ya karena ini ibarat sebuah lari maraton, lari jarak jauh. Suami tidak akan berubah dalam waktu seminggu, 2 minggu sejak bunda berikhtiar. Bahkan ada klien saya yang mengikuti bimbingan saya itu udah 2 tahun dan baru diberikan keberhasilan setelah 2 tahun. Nah, jadi di sini bunda wajib untuk bisa ngomong suami bunda, memberikan asuhan pada suami, dan itu artinya ya bunda harus sudah selesai dengan diri bunda sendiri. Kemudian, Bun, penyebab kedua yang membuat suami akhirnya berselingkuh di banyak kasus yaitu karena faktor intim
internal dalam dirinya, di mana dia memiliki ketidakpuasan dan penolakan dalam dirinya. Ini kasusnya juga cukup banyak dialami oleh suami dari klien-klien yang saya bimbing. Ada itu pun, suami klien saya yang tipenya pendiam, kalem, gak banyak ngomong, sedangkan istrinya ini sosok yang dominan. Sebenarnya si suami ini nggak cocok dengan sikap dominan si istri, tapi karena dasarnya nih wataknya ini nggak banyak ngomong, dia jadi memendamnya sendiri. Sampai akhirnya ada kata-kata istrinya yang cukup mencederai harga diri si suami, dan mulai saat itulah dia mulai kehilangan cinta kepada istrinya. Dan endingnya, ketika di tempat kerja dia menemukan sosok wanita yang bisa menjaga harga dirinya, ya akhirnya dia kepincut dan berpaling ke wanita itu. Ini artinya dalam diri suami itu ada ketidakpuasan atau penolakan terhadap istri yang tidak berhasil dikomunikasikan sebelumnya. Ya bukannya diselesaikan dengan komunikasi, tapi malah mengambil jalur perselingkuhan. Dan ini sangat-sangat tidak dibenarkan. Nah, sayangnya kasus-kasus perselingkuhan yang polanya seperti ini tuh banyak sekali ya bun, berceceran di meja konsultasi saya. Dan solusinya di sini memang suami istri harus duduk berdua, ngomong berdua dari hati ke hati ya, ditunjang dengan ikhtiar penyelarasan energi aura. Nah, apapun penyebab atau pemicu suami berubah menjadi peselingkuh, energi aura yang positif ini tetap Bunda butuhkan. Ya karena itulah Bunda perlu seimbangkan antara usaha lahiriah dan ikhtiar spiritual mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kita sebagai manusia nggak bisa menentukan hasil, dan hanya Allah lah yang berkuasa mengubah perangai suami kita. Nah ketika kita sudah punya tauhid semacam ini, maka insya Allah proses ikhtiar Bunda itu akan terasa sangat mudah dan ringan. Seperti yang dialami oleh klien-klien saya yang mengikuti bimbingan saya dan masih istiqomah mengamalkan zikir dengan tasbih karomah ar-Rahman dari saya untuk membantu menyadarkan suaminya. Nah, jika Bunda ingin dibimbing untuk berikhtiar mengetuk hati suami agar suami itu luluh dan sadar sehingga bisa kembali setia seperti yang dilakukan oleh klien-klien saya, silahkan Bunda bisa daftar saja melalui nomor yang ada di sini. Baik, semoga bermanfaat. Saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.